kesempatan kali ini, kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Lumajang, yaitu saya sendiri, Misnati Maufiroh, dan rekan saya yaitu Bapak Makhrus Soleh, kami akan mempraktekkan coaching supervisi akademi, di mana kami akan memaparkan tema yang sama, tapi kami akan bertukar peran. Pada praktik coaching pertama nanti, saya akan berperan sebagai coach dan Pak Makhrus berperan sebagai coachee. Berikut ini percakapan kami. Mari kita mulai, Pak Makhrus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Makhrus, bagaimana kabar sore ini, Pak? Ya, beginilah Bu, seperti yang Ibu lihat. Kalau Bu Viro sendiri, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, saya dalam kondisi baik, Pak Makhrus. Sehat dan ceria. Serta semoga kita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oh iya, Pak Makhrus. Bagaimana kabarnya hari ini? Tampaknya Pak Makhrus sepertinya kurang semangat nih. Apa benar demikian, Pak? Benar Bu, saya sedang galau, lagi ada masalah ini Bu. Oh iya Bu Viro, apa sekarang Bu Viro ada waktu? Saya butuh waktu untuk ngobrol dengan Bu Viro kira-kira 15 menitan Bu. Inggih, monggo Pak Makhrus. Kebetulan saya hari ini longgar, nggak ngapa-ngapain nih Pak. Jadi kalau Pak Makhrus mau ngobrol, it's okay. By the way, apa yang akan kita obrolin kali ini? Begini Bu, setelah saya koordinasi dengan kepala sekolah kemarin, beliau menyampaikan bahwa kita harus mencapai target kenaikan kelas 100% tahun ini. Apapun alasannya. Nah, hal inilah yang membuat saya resah dan kepikiran terus, Bu. Jadi mau obrolin keresahan Pak Makhrus ya? Karena tuntutan sekolah yaitu menargetkan pencapaian kenaikan kelas bagi murid 100% pada tahun ini. Begitu ya Pak ya? Iya, benar, Bu. Pak Makhrus, bisakah menceritakan secara detail permasalahannya seperti apa? Jadi seperti ini, Bu. Saya mempunyai dua murid di kelas saya yang jarang mengikuti jam pelajaran. Kemudian ada juga nih satu murid lagi yang tidak pernah mengikuti jam pelajaran saya. Akhirnya mereka tidak memiliki nilai sama sekali pada mata pelajaran yang saya ampu. Mereka tidak memiliki nilai ulangan harian maupun tugas-tugas karena memang mereka tidak pernah mengikuti dan sekarang kan waktu pembelajaran pada semester ini mau selesai, Bu. Iya Pak Makhrus. Iya, apa yang menjadi penyebab murid-murid Pak Makhrus jarang atau bahkan tidak pernah mengikuti pelajaran dan kegiatan penilaian yang diselenggarakan oleh Pak Makhrus? Begini, Bu. Anak yang tidak pernah berangkat ke sekolah ini karena dia habis kecelakaan dan tulang kakinya retak, sehingga membutuhkan waktu lama untuk penyembuhannya dan sekarang sudah hampir 5 bulan ia di rumah dengan kondisi yang sehat, tapi kendalanya dengan kakinya yang belum 100% normal. Dan untuk yang jarang berangkat ke sekolah, setelah saya klarifikasi ke guru BP, memang anaknya malas ke sekolah. Bahkan rencananya mau berhenti sekolah dan orang tuanya tidak bisa mengarahkannya. Namun kita masih terus berupaya agar anak ini mau menyelesaikan sekolahnya. Jadi dari cerita Pak Makhrus, inti dari permasalahannya adalah ada beberapa murid yang nilainya kosong karena tidak pernah mengikuti kegiatan penilaian. Akan tetapi, di lain pihak, Pak Makhrus harus memenuhi target sekolah agar kenaikan kelas tahun ini bisa 100%. Begitu ya Pak ya? Benar sekali, Bu. Kemudian berangkat dari permasalahan tadi nih Pak,
Apa sih sebenarnya yang diinginkan Pak Makrus? Jadi, Pak Makrus menghendaki kondisi yang seperti apa yang seharusnya terjadi terkait permasalahan tadi? Yang saya inginkan sederhana saja, Bu. Saya setuju dengan target sekolah untuk kenaikan kelas bagi murid 100%. Akan tetapi harus ada dasar yang benar. Tidak memberi nilai asal-asalan tanpa dasar, harus melalui cara yang benar kan, Bu? Iya, luar biasa. Saya setuju sekali dengan pendapat dan prinsip dari Pak Makrus ini. Artinya, kita sudah mendidik anak dengan cara yang benar, baik dari segi peraturan dan segi akademik. Kemudian dengan kondisi murid yang demikian dan kita sudah berada di hampir akhir semester ini, kira-kira harapan seperti apa yang Pak Makrus targetkan terhadap murid tadi, Pak? Saya kepinginnya mereka mempunyai nilai yang berkualitas pada mata pelajaran yang saya ampu, Bu. Bisa dijelaskankah Pak Makrus maksud dengan nilai yang berkualitas itu yang seperti apa ya? Jadi mereka mempunyai nilai karena mereka benar-benar mengerjakan soal-soal atas dasar kemampuan mereka sendiri. Karena mereka memahami mata pelajaran bukan dikerjakan oleh orang lain, Bu. Selain itu, mereka juga harus mengikuti seluruh rangkaian penilaian yang sudah saya rencanakan pada semester ini. Jadi kalau saya tangkap ya, harapan Pak Makrus terhadap murid ini mempunyai nilai yang lengkap. Begitu ya Pak ya? Karena mereka mengerjakan penilaian pelajaran atas dasar pemahaman mereka sendiri. Benar demikian Pak? Ya, betul sekali, Bu. Wah, mantap sekali Pak Makrus. Kalau menurut Pak Makrus sendiri nih, kira-kira apa saja sih yang bisa Bapak lakukan untuk mempertahankan prinsip Pak Makrus tersebut? Sekaligus untuk memenuhi target sekolah, yaitu mencapai ketuntasan kenaikan kelas 100% tadi, Pak. Nah, itu dia, Bu. Saya juga masih memikirkan cara tersebut, makanya saya ngajak Bu Viro untuk mendiskusikan hal ini. Oke, masih dalam proses pemikiran begitu ya, Pak ya. Nah, sekarang saya punya pertanyaan penting ini, Pak. Sejauh ini, apa saja langkah yang sudah Pak Makrus lakukan terkait masalah anak tersebut, Pak? Sebenarnya sudah ada beberapa upaya yang saya tempuh nih, Bu. Seperti menghubungi orang tua, meminta kerjasama agar anaknya mau berangkat ke sekolah bagi yang sehat, dan meminta bantuan orang tua yang anaknya kecelakaan tersebut agar mau mempelajari materi dan mengerjakan soal yang saya kirimkan lewat WA ke orang tuanya. Di samping itu, saya juga nitip pesan tertulis lewat teman terdekat mereka agar disampaikan pada anak tersebut supaya mereka mau berangkat ke sekolah serta mengerjakan kegiatan penilaian dari saya, namun hasilnya tetap sama, Bu. Mereka tidak berangkat dan tidak mengerjakan soal yang saya berikan. Jadi, kalau saya tangkap, Pak Makrus sudah berupaya optimal ini. Namun, hasilnya masih nihil begitu ya, Pak ya? Ya, begitulah, Bu. Jangan putus asa dulu, Pak. Pasti ada jalan untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, sekarang pendekatan apa yang lebih efektif agar anak-anak tersebut mau mengerjakan kegiatan penilaian? Maksudnya anak tersebut akan lebih manut dan bersedia mengerjakan kegiatan penilaian yang berkualitas tadi. Jadi Pak Makrus melakukan tindakan-tindakan seperti apa kira-kira ya? Apa ya, Bu? Hmm, Mungkin mereka akan mau memahami materi dan mengerjakan soal-soal tersebut jika saya datangi langsung ke rumahnya
dan saya bimbing serta saya tunggui ketika mereka mengerjakannya. Wah, ide yang bagus itu, Pak. Perlu dicoba deh, Pak. Benar juga ya, Bu. Kenapa ya saya tidak berpikir ke situ sebelumnya ya, Bu? Baik, Pak. Jadi, kapan nih Pak Mahrus akan memulai dan mencoba ide tersebut? Sesegera mungkin, Bu. Besok siang selesai tugas mengajar, saya akan langsung eksekusi rencana ini. Mantap nih semangatnya Pak Mahrus. Nah, sekarang mari kita melangkah ke planning nih Pak Mahrus ya. Kalau mempertimbangkan ada 2 murid yang tidak memiliki nilai tadi ya Pak ya, dan mengingat ada sejumlah tagihan penilaian, kira-kira bagaimana perencanaan jadwal pelaksanaannya Pak? Saya akan memulai dengan melaksanakan dari penilaian harian yang pertama dulu, Bu. Dan saya akan datangi satu persatu ke rumahnya. Setelah itu, minggu berikutnya saya lanjutkan kegiatan penilaian berikutnya itu, Bu. Oh, begitu ya Pak. Kemudian, kira-kira siapa saja pihak yang akan diajak kerjasama untuk mewujudkan rencana Pak Mahrus ini? Saya akan bekerja sama dengan orang tua dan pihak lain yang tinggal bersama murid tadi untuk terus memantau secara langsung dan menyemangatinya agar minat dan motivasi belajarnya tumbuh dan meningkat. Harapan saya setelah saya berkomunikasi dan melakukan pendekatan personal dengan mereka, khususnya bagi yang sehat, maka saya berencana untuk kegiatan penilaian berikutnya saya akan meminta mereka secara langsung untuk datang ke sekolah. Syukur-syukur mereka jadi termotivasi untuk berangkat ke sekolah setiap hari, Bu. Hal ini harus dilakukan dengan hati-hati, pelan-pelan, dan perlahan untuk mengambil hati mereka agar mereka termotivasi kembali untuk belajar, Bu. Kita sudah ngobrol banyak nih ya Pak ya. Nah, kira-kira manfaat apa yang Pak Mahrus peroleh dari percakapan kita tadi? Iya, Bu. Yang pada awalnya saya bingung harus bagaimana agar mampu memenuhi target sekolah, tetapi tetap harus bertindak profesional sebagai seorang guru terkait penilaian. Nah, sekarang saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan untuk memenuhi target sekolah dengan tetap memegang proses prinsip profesionalisme saya sebagai pendidik dalam melaksanakan kegiatan penilaian, yaitu dengan melakukan pembelajaran, menuntun mereka dalam belajar, dan mendampingi mereka secara langsung dalam mengerjakan penilaian, serta saya akan mengadakan pendekatan personal dan menjalin komunikasi yang baik dengan mereka agar minat dan motivasi belajar mereka meningkat. Luar biasa sekali. Pertanyaan terakhir ya nih Pak ya. Bagaimana perasaan Pak Mahrus setelah kita ngobrol banyak hari ini? Semula saya galau dan bingung ya, Bu. Sekarang saya sudah ada solusi dan saya kembali bersemangat. Terima kasih atas waktu, bantuan, dan dukungan-dukungan dari Bu Viro ya. Sama-sama Pak Mahrus. Alhamdulillah Pak Mahrus bisa mengeluarkan ide-ide cemerlang yang muncul dari Pak Mahrus sendiri. Oke, kalau begitu selamat beraksi Pak Mahrus dan semoga aksinya berjalan dengan lancar dan berhasil. Semangat dan sukses selalu Pak Mahrus. Jangan lupa setelah action nanti saya dikabari hasilnya ya Pak ya. Iya, Bu, pasti saya kabari. Terima kasih, Bu. Kalau demikian, saya mohon izin undur diri ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.